Dunia sepak bola kembali dipenuhi drama panas, mulai dari bursa transfer yang penuh tarik ulur, hasil pertandingan mengejutkan, hingga konflik internal para bintang besar. Dan semuanya menghadirkan cerita yang tak bisa dilewatkan. Barcelona saat ini sedang menghadapi situasi yang cukup rumit dalam upaya mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Bek tengah yang menjadi target utama di lini pertahanan itu justru belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan klubnya dalam waktu dekat. Ketertarikan Barcelona memang sudah mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Namun menurut laporan dari Diario Sport dan Corriere della Sera, manajemen Blaugrana mulai merasa frustrasi. Penyebab utamanya adalah sikap Bastoni yang dinilai tidak cukup aktif menekan pihak Inter agar menurunkan harga transfernya. Padahal sebelumnya, pemain asal Italia tersebut sempat memberikan sinyal positif atau lampu hijau untuk membuka jalan negosiasi. Namun dalam praktiknya, Bastoni tetap terlihat loyal dan tidak ingin memaksakan kepindahan. Situasi ini semakin sulit karena beberapa faktor penting. Pertama, Bastoni masih terikat kontrak panjang hingga tahun 2028. Kedua, pihak Inter memasang harga tinggi, yakni minimal 60 juta euro. Ketiga, sikap klub juga sangat tegas. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang masuk dan klub berharap Bastoni tetap menjadi pilar utama, baik di level klub maupun tim nasional Italia. Meski begitu, Barcelona belum sepenuhnya menyerah. Bastoni masih menjadi prioritas utama bagi staf pelatih. Sebagai langkah terakhir, Barcelona tengah menyiapkan skenario memasukkan satu pemain dalam kesepakatan untuk mengurangi biaya transfer. Namun jika upaya ini gagal, mereka sudah mulai mempertimbangkan opsi lain, termasuk bek Tottenham Hotspur, Christian Romero. Beranjak ke Liga Inggris, hasil mengecewakan harus diterima Liverpool setelah kalah 2-3 dari rival abadinya Manchester United pada pekan ke-35 Premier League. Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena menjadi kekalahan kedua Liverpool dari United di musim yang sama. Kapten tim, Virgil van Dijk, mengungkapkan bahwa babak pertama menjadi mimpi buruk. Liverpool tertinggal 0-2 akibat gol dari situasi bola mati dan serangan balik cepat. Ia juga menyoroti minimnya peluang yang berhasil diciptakan timnya di awal pertandingan. Memasuki babak kedua, Liverpool sempat bangkit dan menyamakan skor menjadi 2-2. Namun harapan itu kembali pupus setelah kesalahan defensif di area kotak penalti membuat mereka kembali kebobolan. Van Dijk menegaskan bahwa penguasaan bola tanpa peluang nyata dan tembakan tepat sasaran hanyalah hal yang sia-sia. Ia bahkan menyebut musim ini sebagai musim yang sangat mengecewakan dan jauh di bawah standar klub. Kini, fokus Liverpool beralih untuk mengamankan posisi di zona Liga Champions. Situasi yang tidak kalah buruk juga dialami Chelsea. Bermain di kandang sendiri di Stamford Bridge, mereka justru dipermalukan oleh Nottingham Forest dengan skor 1-3. Yang lebih mengejutkan, Forest tampil dengan mayoritas pemain cadangan. Laga baru berjalan 3 menit, Taiwo Awoniyi membuka keunggulan melalui sundulan. Petaka berlanjut di menit ke-15 saat Malo Gusto melakukan pelanggaran di kotak penalti. Igor Jesus sukses mengeksekusi penalti dan membawa Forest unggul 0-2. Chelsea sebenarnya punya kesempatan emas untuk bangkit melalui penalti, tetapi Cole Palmer gagal mencetak gol. Laga juga diwarnai insiden mengerikan ketika pemain muda berusia 18 tahun, Jesse Derry, harus ditandu keluar lapangan setelah mengalami benturan keras hingga tak sadarkan diri. Memasuki babak kedua, Chelsea tak kunjung membaik. Awoniyi kembali mencetak gol keduanya di menit ke-52, membuat skor menjadi 0-3. Chelsea sempat mencetak gol lewat João Pedro, namun dianulir karena offside. Kekalahan 1-3 ini menjadi kekalahan ke-6 beruntun Chelsea di Liga. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang dari Manchester City. Performa Phil Foden mengalami penurunan drastis. Sepanjang tahun 2026,
ia gagal mencetak gol dalam 24 pertandingan dan hanya mencatat 1 assist. Posisi utamanya kini mulai tergeser oleh Ryan Cherki. Bahkan dalam laga semifinal Piala FA melawan Southampton, Foden ditarik keluar di menit ke-58 setelah tampil mengecewakan. Dengan kontrak yang akan berakhir pada 2027, masa depan Foden kini mulai dipertanyakan. Kepergian dari klub bahkan disebut sebagai opsi realistis untuk menghidupkan kembali kariernya. Namun di tengah situasi tersebut, Manchester City justru membuat gebrakan besar dengan merekrut Marco Reus dari Borussia Dortmund. Ia menandatangani kontrak 2 tahun bersama tim asuhan Pep Guardiola hingga 2028. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan pengalaman dan kedalaman skuad. Dari Spanyol, Real Madrid tidak berhenti berburu bintang. Mereka resmi mendatangkan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dengan nilai transfer sekitar 80 juta euro dan kontrak hingga 2031. Ia diproyeksikan menjadi penerus Dani Carvajal. Selain itu, kemenangan 2-0 atas Espanyol di La Liga juga menyisakan sorotan. Vinicius Junior tampil luar biasa dengan 2 gol meski mendapat cemoohan dari fans lawan. Ia kini mencatat lebih dari 20 gol selama 5 musim berturut-turut, menyamai legenda seperti Cristiano Ronaldo, Raul, dan Karim Benzema. Sebaliknya, Kylian Mbappe justru menuai kritik tajam karena terlihat berlibur di Italia di tengah jadwal penting tim. Ini disebut sebagai cuti tidak resmi ketiganya dan dinilai mencederai komitmen sebagai pemain Real Madrid. Beranjak ke Arab Saudi, Al Nassr harus menerima kekalahan mengejutkan 1-3 dari Al-Qadssiyah. Hasil ini mengakhiri rekor 16 kemenangan beruntun dan 24 laga tanpa kekalahan sejak Januari. Kini posisi mereka di puncak klasemen mulai terancam oleh Al Hilal. Dari Indonesia, Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen setelah menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta. Gol cepat di menit kedua dari Patricio Matricardi menjadi penentu kemenangan. Meski begitu, pelatih Bojan Hodak mengaku belum puas karena tim gagal memaksimalkan peluang. Sementara itu, Persija Jakarta tetap menjaga asa juara setelah menang 2-0 atas Persijap Jepara. Gol dari Raihan Hanan di menit ke-64 dan Gustavo Almeida di injury time memastikan kemenangan penting. Kini Persija terpaut 7 poin dari Persib dan akan menghadapi laga penentuan pada 10 Mei. Dari Liga Champions, Bayern Munich diyakini mampu membalikkan keadaan saat menghadapi Paris Saint-Germain di leg kedua semifinal. Legenda Lothar Matthäus menilai Bayern unggul secara fisik dan lebih stabil. Bayern juga memperkenalkan jersey baru dengan nuansa klasik merah dan aksen emas, terinspirasi dari era kejayaan di bawah Jupp Heynckes. Jersey ini akan digunakan dalam laga penting tersebut. Sementara itu, Manchester United tengah membidik bek kiri Adrian Truffert dari Bournemouth. Ia dinilai cocok dengan rencana taktik baru dan bisa menjadi pesaing serius bagi Luke Shaw. Di Prancis, Paul Pogba menghadapi kritik tajam setelah tampil kurang meyakinkan bersama AS Monaco. Setelah absen panjang akibat kasus doping, performanya dinilai jauh menurun dan masa depannya kini berada di ujung tanduk. Terakhir, masa depan Neymar di tim nasional Brasil masih menjadi perdebatan. Casemiro menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pelatih Carlo Ancelotti, dengan kondisi fisik Neymar sebagai faktor penentu. Bahkan, ada kemungkinan ia hanya akan dimainkan sebagai pemain pengganti dalam durasi terbatas. Sepak bola tidak pernah berhenti menghadirkan kejutan. Hari ini bisa jadi pahlawan, besok bisa jadi sorotan kritik. Transfer bisa berubah dalam hitungan jam, dan satu laga bisa mengubah arah musim sepenuhnya. Kalau kamu ingin selalu update dengan berita terbaru, rumor panas, dan drama sepak bola dunia, jangan lupa subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasi. Karena setiap hari,
kami akan hadir dengan informasi terbaru yang sayang untuk dilewatkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di berita berikutnya.